Teman-temanku yang tercinta, dan saya hari ini juga mau mengantarkan amanah ini. Kata Mas Arif sekitar 500 meter dari rumahnya Mas Arif sini. Ya, Mas Samai juga Mas Muslim. Mohon maaf Mas Muslim saya sebut namanya ya. Dan yang di sebelah sana itu rumahnya Mas Oki Jelly Drink. Halo Pak De. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Madrim 125. Tentunya di hari ini masih di kawasan Desa Transmigrasi Sepunggur ya, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Indonesia. Dan di video kali ini saya mau memvideokan atau mengeksplor ya, atau nanti tayangannya videonya ini tentang perjalanan, bukan perjalanan ya, videonya tentang dari depan rumah saya menuju ke kampung-kampung yang lain, yaitu Pak Mus, kampung perantau yang ada di Sepunggur ini. Tentunya ini dari depan rumah saya sendiri. Nah, di sini kawan-kawan, ini kemarin ada yang belum tahu ya, dari teman kita di luar sana, kalau dari rumah saya menuju ke kampung perantau itu berapa kilo. Nah, di sini kan perantaunya kan terbagi dua wilayah antara penempatan tahun 2017 dan tahun 2016. Nah, di sini ini di tahun 2016. Kalau yang 2017, kalau misalkan ke rumahnya Mas Hendrik atau ke rumahnya Pak Devahrozi atau ke rumahnya Pak Dul ya, petani rantau juga itu di 2017, mungkin dari sini ke sana itu kurang lebihnya sekitar, apalagi ke Pak Kasito, ke Pak Nasron ya, itu ujung, jadi mungkin sekitar 5 atau 6 kilo kalau dari sini 2016. Nah, kalau yang menuju ke daerah Pak Kamto itu dari perempatan sana itu, ini nanti lurus saja, ada 1, 2, 3, 4, 5 rumah kayaknya. Berarti per rumah ini kan 50 meter ya. Nah, kalau ketemu 5 rumah berarti sudah 250 meter itu sampai perempatan sana. Dan nanti di sana belok kanan, di depan rumahnya Pak RT, Pak Win, belok kanan, lurus ke sana menuju ke kampung perantau yang dekatnya Masjid Al-Aqsa juga. Perempatan itu di situ nanti belok kanan ke Mbah Haris, belok kiri ke Pak Kamto, yang lurus ke rumahnya Mas Oki dan Pak Dinarto, juga rumahnya Mas Samai. Nah teman-teman, jadi seperti apa kisah dan ceritanya tentang kampung ini nanti, saya akan mencoba berjalan ke sana dan simak videonya sampai selesai supaya tidak gagal fokus. Teman-temanku yang tercinta, dan saya hari ini juga mau mengantarkan amanah ini. Saya mau ngasihkan dulu ke dua perantau kita di sana. Ini titipan yang dari hamba Allah di Semarang. Nah, sahabat Madrim, setelah kita melewati ada beberapa rumah tadi, tapi karena jalan licin saya nggak bisa videokan ya. Ini saya sampai di depan rumahnya Pak Winarno, yaitu Pak RT. Nah, ini dari sini menuju ke sana itu ada 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 rumah ya Mas. Kalau ke sana berapa rumah? 5 rumah ya. 5 ini rumahnya jenengan. Berarti kalau satu rumah itu kan 50 meter. Berarti sampai perempatan Masjid Al-Aqsa sana sekitar 250 meter. Lebih ya. Ada lahan ya. Oh, berarti sekitar 300-an meter lebih. Oh, 500.
Oh ya, kata Mas Arif sekitar 500 meter dari rumahnya Mas Arif sini. Ya, jadi kita akan melaju ke sana sambil kita akan ambil videonya. Mohon izin ya Mas Arif. Kita jalan, kita coba ya menggunakan kendaraan ini, kuda bersih saya. Nah, amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga dengan baik. Oke, bismillah. Mari Mas. Nah, ini. Dan di sini banyak lahan-lahan yang dibersihkan ya kawan-kawan. Ini di sebelahnya juga punya Pak Tarmo dibersihkan. Ini punya Pak siapa lupa, tapi yang membersihkan ini Pak RT, Pak Winarno. Dan ini di sini juga sudah ditempati, rumahnya sudah bagus. Halo Pak Sugiono. Mari Pak. Ya. Ya. Nah, terus ini rumahnya Pak Haryadi yang sekarang beliau sakit-sakitan ya kawan-kawan. Dia sakit ada di Slimau, merantau. Istrinya jualan es untuk menanggung suaminya yang sedang sakit ya, itu Pak Haryadi ya. Mudah-mudahan, minta doanya kepada teman-teman, mudah-mudahan beliau cepat sembuh. Amin. Nah, dan ini juga lahan di sini sudah bersih sekali kawan-kawan. Karena di sini ada program ya, program menanam padi serentak. Jadi lahan-lahan semua dibersihkan. Kemudian ini rumahnya Bapak Kodarmadi. Mohon maaf, Pak Kodarmadi saya sebut namanya ya, walaupun beliau tidak ada di lahan. Karena ini saya melewati lahan panjenengan yang ternyata banyak tanamannya, yaitu tanaman bawang putih, dan rumahnya ini sudah dibangun ya dari BSPS kawan-kawan. Nah, terus kemudian ini tadi disebutkan oleh Mas Arif, sampai sini itu 500 meter kurang lebihnya ya. Ini di perempatan ini kita ketemu Masjid Al-Aqsa. Nah, di sini kawan-kawan. Ini Masjid Al-Aqsa yang beberapa bulan yang lalu telah direnovasi ya. Dari orang-orang baik di luar sana yang membantu renovasi masjid tersebut. Nah, kita berhenti di sini. Saya sedikit akan menjelaskan bahwa ini yang belok kiri ke sana itu yang menuju ke rumahnya Bapak Sukamto. Ini jalur yang di perempatan Masjid Al-Aqsa ya, itu ke sana, itu ke Pak Kamto. Dan juga ke Mas Rohmat ya sana. Di sana ada perantau juga yang dari Magelang, itu Mas Rohmat. Nah, kemudian yang lurus ini ke sana itu ke rumahnya Pak Dinarto, Mas Oki, dan juga Mas Samai, juga Mas Muslim. Mohon maaf Mas Muslim saya sebut namanya ya. Nah, kemudian ini yang ke sana itu yang menuju ke rumahnya Mbak Aris. Ini bisa bablas ke Tanjung Selor juga bisa, dan itu di sana ada kampung lagi namanya Kampung Yogyakarta. Ketika di sana ada pertigaan ya belok kanan, itu Kampung Yogyakarta. Artinya di situ di sana satu RT itu khusus warga Yogyakarta yang menempati di sana, seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, ini saya termasuknya memenuhi request teman-teman di luar sana yang kemarin sempat tolong videokan dari depan rumah Mas Madrim sampai ke tempatnya para perantau dan tempatnya warga trans yang lainnya. Nah, jadi kejelasannya ini, nah seperti ini ya. Terus ini rumah biru yang di bawah pohon apa namanya, ini rumahnya Mas Sugeng, warga trans asal kalau tidak salah itu Kebumen ya kawan-kawan. Nah, jadi sambil saya jalan-jalan ini saya akan meneruskan amanah yang dari Semarang. Kita akan menuju ke rumahnya Mas Oki dan Pak D dulu ya. Nanti kita juga ke Pak Kamto ke sana. Nah, ini perempatan. Dan ini yang di belakang saya ini yang menuju ke rumah saya. Itu kalau dari perempatan sebelah rumahnya Pak Winarno, Pak RT itu lurus sana, lurus terus ya, itu ke 2017. Kurang lebihnya seperti itu ya, teman-teman. Pengabaran dari saya kali ini. Saya akan lanjut ke rumahnya Pak Dinarto. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak ada halangan dan kendala apapun ya. Oke, kita gaskan kawan-kawan. Sambil kita melihat-lihat
suasana hari ini tadi habis hujan ya sahabat Madrim. Jadi ini pun masih gerimis sebetulnya, tapi saya tetap berpetualangan karena ini ada mau meneruskan amanah, dan yang kedua saya sudah kencan sama Pak Hasim nanti mau bertemu di rumahnya Bapak Sukamto ya. Jadi tetap berpetualangan walaupun mendung-mendung gerimis agak mau hujan. Seperti itu ya. Nah, kemudian inilah hanya Pak Sugeng sudah bersih tapi belum ada tanamannya kawan-kawan. Mungkin ini ikut program juga yang dari Dinas Pertanian ya. Program tanam padi serentak seperti itu ya. Yang saya tahu hanya itu ya. Mungkin bukan itu juga saya kurang paham karena kemarin yang saya tahu programnya itu. Nah, kemudian sebentar lagi kita akan sampai di rumahnya Pak Dinarto yang berjejeran dengan rumahnya Mas Oki Jelly Drink, kawan-kawan. Nah, di sini dan sepertinya ini ada Pak Duta kayaknya kawan-kawan. Pak Duta mungkin nanti akan bekerja di sini juga. Oh, ternyata ramai sekali kawan-kawan. Nah, alhamdulillah sampai di sini. Sampai di sini juga akhirnya kawan-kawan, walaupun ini mendung-mendung agak hujan. Dan yang di sebelah sana itu rumahnya Mas Oki Jelly Drink. Halo Pak De. Gimana kabar teman-teman semuanya? Pak Duta ada, Pak Jawari ada, Mas Jelly Drink kabarnya gimana? Nah, ini saya ada requestan Mas. Jadi dari depan rumah saya sana itu menuju ke tempat rumah-rumah perantau itu berapa kilo. Nah, saya menjelaskan lewat video ini. Tadi kalau dari situ sampai perempatan rumahnya depannya Pak RT itu belum dari rumah saya ya. Itu sudah 500 meter ditambah ke rumah saya sekitar 400 meter, jadi sudah 1 kilo kurang 100 meter ya. Kalau 1 kilo itu 1000 meter Pak De. Oh iya. Nah, kalau sampai sini kan mungkin ini kan ada 1, 2, 3 berapa rumah lah ke sana lah. Jadi mungkin semuanya lengkapnya kurang lebih 1,5 kilo ya Pak Duta ya. Sampai di tempatnya rumah perantau-perantau kita yang hebat, yang luar biasa, yaitu ada Mas Oki Jelly Drink. Sekarang saya ganti nama. Mohon maaf Mas, ada tambahan nama sedikit dari saya dan Pak Dinarto. Nah, kemudian yang ke sana itu yang menuju ke rumahnya Mas siapa? Samai sama Mas Muslim. Ya, jadi ada dari Mas Oki ini 1, 2, 3 rumah. Artinya ke sana itu 150 meter. Seperti itu ya sahabat Marim. Terus ini nanti judulnya saya beri nama Kampung Pelosok Perantau di Pedalaman Kalimantan. Mohon izin gambarnya ya Mas Oki. Nah, kemudian ini di Mas Oki lahannya sudah ya tentunya ada tanamannya ya walaupun sedikit kawan-kawan. Jadi penonton-penonton ataupun penggemar Mas Oki yang baru tahu, baru lihat channel saya atau channel teman-teman yang lain, nah seperti ini. Karena kemarin juga ada yang WA mungkin teman Mas Oki ya, itu dari Blitar juga, bagaimana keadaan dan kondisinya, lama kok tidak konten di Mas Oki. Nah, ini sambil saya sepilkan saja ya kawan-kawan. Alhamdulillah ini tanamannya sudah ada bawang pre dan juga mungkin tanaman sedikit-sedikit, ada mungkin kemangi ataupun kacang panjang ataupun apa saja yang ditanam oleh Mas Oki seperti itu ya. Baik sahabat Madrim, setelah tadi dari arah sana ya, sana itu dari kawasan tempatnya perantau-perantau kita, yaitu ada Mas Oki, Pak D dan yang lain-lainnya. Ini dari sana itu dari perempatan masjid itu tadi ke sini sekitar mungkin kurang lebihnya 15
rumah atau 15 pemukiman rumah ya. Itu yang dari perempatan Masjid Al-Aqsa sini belok kiri, yang tadi perempatannya menuju ke rumah Pak Dinarto dan Mas Oki dan yang lain-lainnya. Nah, ini di sini yang jalur menuju ke Pak Kamto. Ini dari sini ke sana, ke rumahnya Pak Kamto itu terdapat juga rumahnya Pak Rian di sini kawan-kawan ya. Kemudian di sini ada, kita kalau dari sana ke sini itu melewati rumahnya Pak Alam ini di sini. Terus sebelahnya itu di sana Pak Joko. Tapi selang beberapa rumah ya dari rumahnya Pak Alam. Kemudian di sana itu ada juga kita melewati rumahnya Pak Sutresno. Dan juga melewati lahan yang dibuka kembali ini di sini, ini yang dikelola oleh Pak RT. Nah, ini lahan Pak Alam yang kemarin sempat saya videokan, yang dari Banjarnegara ya. Kemudian saya akan berjalan ke sana, berjalan kaki tapi ya kawan-kawan, supaya lebih agak paham. Ini yang dari perapatan itu tadi yang saya sebut ke sini itu sekitar kurang lebihnya itu berapa ya, 15 rumah teman-teman. Nah, jadi di Pak Kamto itu bukan ujung itu, tapi termasuk udah yang paling ujung juga, ujung yang ke sana, arah ke sana. Yang ke Mas Oki juga di sana udah paling ujung juga. Itu bentuknya L ya, yang ke sini yang memanjang ke sini, yang ke sana yang memanjang L-nya gitu. Nah, ini rumah Pak Rian, rumah pinjam pakai juga. Dan ini ada yang sembunyi di sini di depan rumahnya Pak Rian ya, kawan-kawan. Nah, kemudian ini ada rumahnya Pak Bisri juga. Yang ini adalah Pak Lek saya ya. Beliau merantau kawan-kawan karena itu tadi disinilah hanya belum bisa dikelola dengan baik karena masih acap, sehingga beliau merantau untuk mencari kehidupan sehari-harinya. Dan ini nampaknya ada papan-papan yang baru direndam ya, ini diangkat kembali. Mungkin supaya tidak kena rayap ya teman-teman. Seperti itu. Nah, ini rumahnya yang mendapat bangunan atau apa namanya, renovasi dari BSPS seperti itu ya. Nah, kemudian saya berjalan ke situ, itu di depan rumahnya Pak Kamto dan juga sebelahnya yang dikelola oleh Mas Rohmat, perantau kita, petani rantau, pemuda rantau asal mana ya? Magelang Kaliangkrik. Nah, seperti itu. Nah, ini ya, ini rumahnya Pak Kamto ya, dan lahannya. Dan juga kita akan melihat lagi nanti keseruan kegiatan atau aktivitas Mas Rohmat dan juga Pak Sukamto nanti di sini ya. Dan ini buat yang belum tahu, jadi seperti itu tadi penjelasannya ya, dari awal video saya, dari depan rumah saya sampai ke rumahnya Pak Kamto, sampai ke rumahnya Pak Dinarto, Mas Oki dan teman-teman yang lainnya. Ada juga di daerahnya Pak Dinarto itu ada juga perantau yang dari mana ya, kemarin Pak Samai itu dari Blitar kayaknya. Jadi seperti itu ya sahabat Madrim yang tercinta. Nah, ini saya bertemu dengan Anam. Anam, mau kemana? Mau cari apa? Kucing. Oh, itu kucingmu kah? Coba digendong. Kucingnya digendong, diangkat. Berani nggak Anam? Yuk. Oh, pinter. Oke. Jadi itu ya teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman di luar sana yang belum tahu
bisa menyimak dengan detail isi video ini. Terima kasih. Nah, teman-temanku yang tercinta, mungkin hanya ini saja dulu yang dapat saya sampaikan dari perjalanan rumah saya sana ke sini menuju ke kampung perantau. Jumpa dan ketemu lagi nanti di video-video Madrim berikutnya atau di episode yang akan datang. Dan dari saya, apabila ada salah kata, salah ngomong, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seperti biasa, saya akhir dengan pantun mobil Taufik melintas di darat, petani sumur kita benahi satu persatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.